Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kalian semua. Perkenalkan, nama saya Debbie Gustiara, kelas 10C, nomor absen 7, tahun ajaran 2022-2023. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengantar ilmu ekonomi bab 1, kelas 10, kurikulum merdeka. Pengertian ekonomi atau pengantar ekonomi. Ekonomi adalah ilmu sosial yang mempelajari perilaku manusia dalam mengelola sumber daya yang terbatas dan menyalurkannya ke dalam berbagai individu atau kelompok yang ada dalam suatu masyarakat. Istilah ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos yang artinya keluarga, rumah tangga, dan nomos yang artinya peraturan, aturan, hukum. Secara garis besar, ekonomi diartikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Sementara yang dimaksud dengan ahli ekonomi atau ekonom adalah orang yang menggunakan konsep ekonomi dan data dalam bekerja. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian ekonomi menurut para ahli. Pengertian ekonomi menurut para ahli Adam Smith, ekonomi adalah penyelidikan tentang keadaan dan sebab adanya kekayaan negara. Pengertian ekonomi menurut Alfred Marshall, ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tindakan manusia secara perorangan pun kolektif dan kaitannya dalam penggunaan barang-barang material. Pengertian ekonomi menurut Abraham Maslow, ekonomi adalah salah satu bidang pengkajian yang mencoba menyelesaikan masalah keperluan asas kehidupan manusia melalui pengemblengan segala sumber ekonomi yang ada dengan berasaskan prinsip serta teori tertentu dalam suatu sistem ekonomi yang dianggap efisien dan efektif. Pengertian ekonomi menurut M. Manulang, ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi keinginan manusia atau masyarakat demi tercapainya kemakmuran atau kondisi di mana manusia bisa memenuhi kebutuhannya, baik dalam bentuk barang ataupun jasa. Pengertian ekonomi menurut Neil G. S. Ekonomi adalah sains praktikal tentang pengeluaran dan penagihan. Pengertian ekonomi menurut Suherman Rosidi, ekonomi merupakan cabang ilmu ekonomi yang memberikan pemahaman tentang gejala yang timbul di masyarakat dalam upayanya memenuhi kebutuhan hidup atau upayanya mencapai kemakmuran. Pengertian ekonomi menurut Paul A. Samuelson, ekonomi adalah cara-cara yang dilakukan oleh manusia dan kelompoknya untuk memanfaatkan sumber-sumber yang terbatas untuk memperoleh berbagai komoditi dan mendistribusikannya untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Sejarah ekonomi. Sejarah ekonomi yaitu ilmu yang mempelajari tentang cara fenomena ekonomi berubah dilihat dan diteliti dari sudut pandang historisnya. Analisis dalam sejarah ekonomi dilakukan menggunakan gabungan cara sejarah, cara statistik dan teori ekonomi, terapan sampai peristiwa bersejarah. Topik ini meliputi sejarah bidang usaha, sejarah keuangan, dan mencangkup bagian sejarah sosial seperti sejarah kependudukan dan sejarah buruh. Sejarah ekonomi kuantitatif atau ekonometrik juga dinamakan sebagai kliometrik. Selanjutnya, kebutuhan manusia dan kelangkaan sumber daya alam. Kebutuhan manusia terbagi menjadi 4 bagian, yaitu kebutuhan menurut tingkat kepentingannya, kebutuhan menurut waktunya, kebutuhan menurut subjeknya, dan kebutuhan menurut sifatnya. 1. Kebutuhan menurut tingkat kepentingannya. Kebutuhan menurut tingkat kepentingannya dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kebutuhan primer atau kebutuhan pokok. Contohnya yaitu tempat tinggal, makan, minum, dan pakaian. Kebutuhan sekunder atau kebutuhan pelengkap. Contohnya elektronik, kendaraan, kulkas, handphone, dan pendidikan. Kebutuhan tersier atau kebutuhan mewah. Contohnya mobil mewah, kapal persiar, perhiasan, naik jet pribadi, dan jam tangan mewah. 2. Kebutuhan menurut waktunya. Kebutuhan menurut waktunya dibagi menjadi 4 bagian. 1. Kebutuhan sekarang, yakni kebutuhan yang tidak dapat ditunda lagi pemenuhannya. Misalnya,
Saat seseorang sakit harus membutuhkan obat atau ketika seseorang dahaga harus segera diberi minum. 2. Kebutuhan akan datang adalah kebutuhan yang tidak berakibat fatal pada kelangsungan hidup seseorang. Contohnya, tabungan. 3. Kebutuhan tidak terduga, yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi ketika terjadi sesuatu yang sifatnya tiba-tiba. Misalkan, anak tetangga mengalami kecelakaan bersepeda, maka ia harus dibawa ke rumah sakit segera. 4. Kebutuhan sepanjang waktu, yakni sesuatu yang tidak terbatas dalam pemenuhannya. Contohnya mudahnya belajar. 3. Kebutuhan menurut subjeknya. Kebutuhan menurut subjeknya terbagi menjadi dua bagian, yaitu 1. Kebutuhan individu, merupakan kepuasan pribadi. Misalnya, seorang pelajar membutuhkan seragam, buku, dan alat tulis. 2. Kebutuhan sosial, yakni kebutuhan yang bisa bermanfaat untuk kelompok atau orang banyak. Tujuannya agar bisa lebih sejahtera, tertib, dan aman. Contohnya seperti rumah ibadah atau rumah sakit. 4. Kebutuhan menurut sifatnya. Kebutuhan menurut sifatnya terbagi menjadi dua bagian, yaitu 1. Kebutuhan jasmani, yaitu kebutuhan yang dirasakan oleh fisik atau jasmani manusia, seperti berolahraga. 2. Kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang tidak tampak secara nyata sebab kebutuhan ini dirasakan secara batiniah yang akan menyebabkan perasaan gembira, lega, dan lain sebagainya. Contohnya adalah kasih sayang dari orang tua atau menjalankan ibadah. Pembagian ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang segala tingkah laku manusia yang bertujuan untuk mendapatkan dan mengelola sumber daya yang terbatas. Ilmu ekonomi juga dapat dipahami sebagai usaha dalam membuat suatu alternatif barang atau jasa untuk memuaskan kebutuhan hidup manusia yang tak terbatas. Ilmu ekonomi itu sangat berperan penting loh dalam masyarakat dan memberikan dampak yang besar bagi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, terdapat pembagian-pembagian dalam ilmu ekonomi. Menurut Albert W. Stonier dan Douglas C. Hauge, membagi ilmu ekonomi menjadi 3 kelompok, yaitu 1. Kelompok ilmu ekonomi deskriptif atau deskriptif ekonomi merupakan analisis ilmu ekonomi yang menggambarkan kondisi sebenarnya berdasarkan kondisi fakta dalam perekonomian. Misalnya, gambaran kondisi krisis moneter yang di Indonesia yang terjadi pada tahun 1998. 2. Ilmu ekonomi teori, economics theory, adalah analisis ekonomi yang berusaha menjelaskan, mencari pengertian, hubungan sebab akibat, dan cara kerja sistem ekonomi. Nah, dalam ilmu ekonomi, teori dibagi lagi nih menjadi dua bagian, yaitu ilmu ekonomi mikro dan ilmu ekonomi makro. 3. Ilmu ekonomi terapan atau applied economics, yaitu analisis ekonomi teori untuk merumuskan kebijakan-kebijakan dan pedoman yang tepat untuk menangani masalah ekonomi tertentu. Jadi, ilmu ekonomi terapan lebih bersifat praktis dengan menerapkan pengertian ekonomi pada bidang-bidang atau masalah-masalah tertentu. Misalnya, ekonomi di perusahaan, ekonomi moneter, ekonomi perbankan, dan sebagainya. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada kalian semua yang sudah menyaksikan video saya, dan juga saya meminta maaf sebesar-besarnya apabila ada perkataan sepatah dua kata yang saya salah pengucapannya. Saya berharap video yang sudah saya buat ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Saya mengucapkan terima kasih banyak untuk kalian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.